Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah reading untuk energi gerhana pada tanggal 30 April dan 16 Mei. Oke, kita akan lihat tema besarnya dulu ya. Yang pertama, ini bicara tentang berada di persimpangan jalan untuk memilih sesuatu. Kamu dihadapkan pada suatu kondisi di mana kamu harus memilih atau kamu bingung. Kamu harus kemana setelah ini. Ini adalah kunci seperti untuk pintu-pintu yang akan terbuka atau untuk jawaban-jawaban yang mungkin selama ini kamu tunggu ya. Lalu yang ini bicara tentang hati. Mungkin ada hubungannya dengan hubungan romantis atau kondisi hati kamu. Kita akan lihat lebih jauh. Itu tadi tema besarnya ya. Oke. Tadi semua kartunya udah saya pre-shuffle. Jadi shuffle-nya nggak usah lama-lama. Yang ini adalah energi kamu sekarang, Tower. Akan ada, mungkin setelah gerhana ini, kamu akan melihat atau kamu akan ditunjukkan sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang mungkin menggoncang kamu gitu ya. Tapi itu untuk kebaikan kamu sebenarnya. Kayak peristiwa yang tiba-tiba terjadi, kamu gak duga-duga, lalu itu kayak bikin kamu mungkin jadi nggak stabil atau mempertanyakan segala sesuatu. Tapi dari situ akan ada perubahan perilaku sebaiknya ya. Ada perubahan perilaku, perubahan cara pikir, karena itu kayak membukakan kamu sebuah jalan yang baru sih gitu. Karena tower itu terjadi ketika ada energi yang stuck, sesuatu yang tidak bergerak. Jadi kayak semesta itu perlu mengguncang dunia kamu gitu. Kenapa kamu dihadirkan energi seperti ini? Nine of Pentacles gitu. Kayak kamu dibawa untuk untuk merasa cukup. Pertama, merasa cukup dengan diri kamu, membangun diri kamu. Mungkin kamu selama ini kurang memberikan ruang untuk diri kamu atau kurang membangun diri kamu gitu ya. Mungkin di dalam hubungan-hubungan kamu sebelumnya juga kamu lebih fokus ke pasangan kamu, teman-teman kamu, pekerjaan kamu, sehingga kamu lupa sama diri kamu. Kayaknya ini tema kolektif ya, kayak saya sering lihat tema-tema untuk kembali kepada diri kita gitu, menemukan diri kita kembali, seperti going home to ourselves. Lalu, kenapa tema ini dibawa ke dalam hidup kamu, kayak Ten of Wands. Ten of Wands itu, angka 10 itu merupakan completion ya, sebuah fase yang berakhir gitu. Kayak ini sebenarnya udah berat, ada sesuatu kondisi yang sebenarnya udah berat di energi kamu, di hidup kamu, dan mungkin tadi udah stuck karena di sini ada tower gitu. Kayak kamu nggak mau ngelepasin sesuatu, jadi kayak semesta harus kegoncang dunia kamu gitu ya. Nih, tadi kan ada persimpangan jalan. Kayak sebenarnya kamu udah tahu gitu kamu harus ngambil apa atau kamu milih apa. Tapi kayak ada keengganan dan keseganan. Ini kayaknya sama deh sama tema reading kamu yang sebelumnya ya. Kayak kamu masih belum yakin untuk memilih sesuatu, padahal sebenarnya kamu tahu sebenarnya itu udah gak baik buat kamu gitu. Lalu advice, saran, Five of Cups, ada sesuatu tentang masa lalu yang belum selesai, yang belum kamu lepaskan. Mungkin masih ada perasaan yang tersisa, mungkin masih marah, mungkin hatinya belum damai, karena di sini ini orang masih nengok ke belakang. Apa yang membuat kamu masih nengok ke belakang gitu? Apakah ada sesuatu yang kamu masih belum lepaskan karena kamu kayak butuh jawaban gitu? Kadang gini menurut saya, kadang kita nggak perlu jawaban gitu. Kadang suatu hal itu memang ya udah harus berakhir aja. Kita nggak perlu ngerti kenapa, nggak perlu tahu jawabannya apa gitu. Misalnya contohnya kita ditinggal seseorang gitu, bisa teman, bisa pasangan, di ghosting. Kita kan nggak tahu kenapa gitu. Terus kita berasa digantungin, kenapa kita bertanya-tanya kenapa. Terus hati kita jadi kayak stuck di situ, pikiran kita stuck di situ. Padahal memang sebaiknya
hubungan itu berakhir gitu, atau memang sudah waktunya berakhir. Tapi kayak ada sesuatu yang mengganjal seperti kita butuh jawaban. Nah, advice-nya adalah sesuatu yang udah berakhir itu memang waktunya sudah dilepaskan, sudah berakhir, dan tempatnya memang sudah di masa lalu gitu. Ketika kita terlalu sering nengok ke belakang, kita jadi melewatkan apa yang ada di present moment kita sekarang gitu. Kayak hal-hal yang patut kita syukuri, kita hargai, semua yang kita punya sekarang. Kayak karena fokusnya ke belakang, kita jadi melewatkan itu semua, bisa jadi ya gitu. Dan ini adalah outcome kalau misalnya kamu mengikuti advice yang ini gitu, mengikhlaskan, melepaskan. Ini adalah 8 of Wands. 8 of Wands itu bicara apa? Komunikasi, travel. Bisa juga berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat gitu, kayak keberuntungan, kayak kita kayak kesempatan bertemu dengan keahlian atau keberuntungan gitu. Mungkin dengan kita melepaskan gitu kan, jadi energi kita nggak kayak magnet tuh, kita nggak nolak itu, jadi kita justru ketika melepaskan kita mengundang sesuatu yang baru. Bisa juga dengan kita melepaskan kita justru bisa melihat lebih jernih, dan kita mengerti kenapa hal-hal yang terjadi di belakang itu memang sudah waktunya terjadi gitu, atau memang perlu terjadi gitu ya. Dengan kamu melepaskan apapun yang di belakang itu, mungkin semesta memberikan kamu sebuah pintu yang baru, atau bahkan mungkin jawaban gitu. Tapi kamu perlu lepasin dulu, baru semesta kasih lihat jawabannya sama kamu. Sekarang kita akan coba konfirmasi ya dengan energi card-nya. Oke, di Tower ini ada Angel of Strength ya di Tower. Kamu diharapkan untuk kuat gitu ya, apapun terjadi. Mungkin berat, mungkin kamu gak suka dan menggoncang kenyamanan kamu ya, tapi itu memang diperlukan gitu, karena udah ada energi yang stuck. Ketika Tower itu terjadi gitu, biasanya karena memang ada energi yang stuck gitu di hidup kita. Jadi kamu diharapkan untuk terus kuat ya, karena ini seperti kartu strength pada tarot gitu. Kamu kuat, kamu terus jalan, karena itu untuk kebaikan kamu. Lalu di Nine of Pentacles ini ada journey. Kayak semesta membukakan, tadi saya bilang, sebuah perjalanan baru gitu, chapter baru kalau ibaratnya buku gitu ya. Kamu gak tahu apa yang ada di depan sana kalau misalnya kamu masih nengok ke belakang terus. Padahal semesta udah membukakan pintu nih, walaupun kita gak tahu di depan situ kan. Kadang manusia takut sama hal-hal yang tidak kita ketahui gitu. Padahal keajaiban-keajaiban juga ada di dalam zona yang tidak kita ketahui. Lalu di sini kenapa semesta menghadirkan energi itu atau hal ini, membawa hal ini di dalam hidup kamu? First chakra. First chakra itu bicara apa? Bicara keamanan. Kayak kita cukup ajak gak napak di bumi, atau kita kebanyakan di dalam kepala kita gitu. Keamanan, rasa rasa secure kita sama diri kita gitu, merasa aman berada di dunia ini. Apakah kita melihat dunia sebagai tempat yang menakutkan? Apakah kamu sudah cukup nyaman sama diri kamu? Itu temanya first chakra ya, root chakra gitu. Apakah first chakra kamu udah seimbang atau belum gitu. Mungkin tema ini dihadirkan karena mungkin first chakra kamu belum seimbang gitu. Kamu kayak gak percaya sama semesta merawat kamu, sayang sama kamu, jadi kamu gak merasa aman di dunia ini, atau kamu belum merasa secure sama diri kamu gitu. Jadi kayak kamu dibukakan jalan supaya pikiran kamu juga terbuka gitu, untuk kamu melihat lebih luas gitu, bahwa ini ada sesuatu hal yang perlu kamu lihat. Advice-nya adalah door to personal healing and happiness. Apa yang saya bilang tadi, pintu untuk healing diri kita dan kebahagiaan kita gitu. Itu dibukakan pintu untuk ke situ gitu. Mungkin ini semua kita nggak bisa lihat bahwa kita udah dikasih nih pintu untuk healing dan kebahagiaan. Tapi kita harus lewatin ini dulu nih. Ini dulu goncangan-goncangan tadi. Dibukakan pintu yang mungkin kita nggak tahu kemana jalannya. Tapi sebenarnya itu untuk kebaikan kita.
karena di sana udah nungguin nih kebahagiaan buat kamu ya. Lalu di sini ada thinking man, kamu akan dihadirkan dengan orang-orang yang akan membantu kamu menavigasi perjalanan kamu yang baru ini ya. Karena tema-tema transformasi ini udah saya lihat ya pada sign yang lain gitu, kayak ini suatu tema yang kolektif gitu, kayak kita semua merasakan ya gitu, mau gak mau semesta menghadirkan tema ini karena mungkin udah banyak energi yang stuck secara kolektif gitu ya. Tapi kamu harus tahu ada kebahagiaan yang udah nungguin kamu setelah kamu melewati proses ini semua, pintu menuju pemulihan dan kebahagiaan. Tapi kamu harus lewatin ini semua dulu dan tetap jalan, tetap kuat apapun yang terjadi gitu, karena kamu disayang gitu sama Tuhan, sama semesta ya. Oke, segitu aja readingnya kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.